kita mulai saja ya Mbak. Jadi sekarang kita akan melakukan proses puncak atau yang bisa disebut dengan plugging the minefield. Nah, pada dasarnya ini melihat Mbak Dea ini di masa depan, kemudian menyiapkan Mbak pada situasi-situasi di masa depan yang menguji kemampuan Mbak Dea dalam keluarga. Nah, teknik yang akan saya gunakan di sini yakni dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang Mbak alami dan bagaimana cara Mbak mengatasinya. Nah, Mbak tentu tahu adanya Mbak Dea yang namanya Dion, ya kan? Itu sangat menentang beberapa kejadian. Jadi akan sangat membantu buat Mbak Dea kalau kita sekarang membahas dan mempertimbangkan kembali kapan terjadinya dan bagaimana ini Mbak Dea menanganinya. Jadi kapan saat-saat Dion itu menentang, Mbak? Ada saatnya dimana kami sekeluarga melakukan acara keluarga dan mengharuskan kita berkumpul di satu ruangan. Nah, hal tersebut itu membuat dia kurang tertarik. Kadang ada kalanya Dion tampak kesal. Ya, berarti itu peristiwa keluarga yang harus melibatkan dia, tapi dia tuh nggak mau ikut andil gitu, Mbak ya? Ya, hal itu merupakan situasi yang sulit seperti ketika kami berada di tempat umum, tetapi dia memperlihatkan rasa kesalnya. Oke, berarti di sini Mbak Dea sudah mengidentifikasi secara alamiah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, dan Mbak bahkan sudah menyadari bahwa hal tersebut akan menjadi keadaan yang sangat sulit. Di sini saya katakan sulit karena situasi dan skenario ini dipaksa untuk mengikuti peristiwa keluarga dan berada di tempat umum itu berbeda dengan apa yang Mbak pelajari dalam konseling. Saya setuju itu, Mbak. Itu akan menjadi situasi yang sulit bagi saya dan keluarga. Betul, Mbak. Nah, sekarang bayangkan jika Mbak berada di posisi tersebut, bagaimana Mbak melakukannya? Saya teringat sebuah peristiwa keluarga yang mengharuskan Dion ada di situ dalam jangka waktu yang lama, yakni menonton golf. Dia terlihat kurang nyaman ketika dia dipaksa duduk dalam waktu yang lama, antisipatif dan bersikap realistis dalam berharap Dion membantu mensupport kakaknya. Ada batas kesabarannya. Saya pikir kami harus cukup sadar akan realitas itu, dan kami menghargai dan menghormati perasaannya dengan menyerah pada tuntutan Dion untuk pulang. Dari yang saya dengar dan yang Mbak sampaikan, Mbak sangat bersikap realistis dalam menghadapi sikapnya Dion. Nah, di samping itu Mbak juga mengetahui batas-batasannya Dion dan tidak memaksakan Dion untuk keluar dari kemampuannya. Nah, hal ini akan mengantisipasi peristiwa-peristiwa keluarga mana yang akan mendorong masalah baru bagi Dion. Benar, saya bisa memberitahunya bahwa hari ini kita ada kegiatan keluarga dan menjelaskan bahwa semua orang akan mendapatkan waktunya masing-masing. Bahkan saya mungkin bisa menggunakan prinsip permak dengan menunda reward untuk membantu situasi. Seperti yang sering saya ucapkan, Dek, sekarang ada kegiatan keluarga, setelah itu kamu boleh main, itu kata ibu. Baik, tampaknya keluarga Mbak dan Mbak ini sudah melakukan strategi yang cukup baik. Ya. Nah, terus kalau boleh saya tahu itu apa strateginya berjalan dengan baik, Mbak? Kadang ada yang berhasil, kadang ada yang tidak, tergantung emosinya, sulit diprediksi. Baik, saya memahami hal itu. Memang tentu ada peristiwa di mana dia tidak harus dengan keluarga dan tidak harus di tengah-tengah keluarganya gitu, Mbak ya. Karena anak seusia Dion ini memang sulit gitu untuk duduk lama. Dalam hal ini saya menemukan opsi lain yang mungkin bisa Mbak lakukan. Kemudian mari kita bersama-sama berpikir bagaimana cara proaktif dengan perilaku Dion di tempat umum ini. Apa yang sulit bagi Mbak dan Dion dalam keadaan seperti ini, Mbak? Saya rasa Dion lebih mudah mendapatkan permintaannya di tempat umum. Dia jauh lebih bersikap baik jika di rumah. Begitu. Mungkin ini terjadi karena memang Dion tuh menganggap bahwa orang tuanya itu kuno di tempat umum sehingga dia cepat merasakan hal itu. Iya, Mbak, betul. Dan
Kami hidup di masyarakat yang berpendapat bahwa pendapat orang lain itu penting. Saya lebih suka Dion dianggap anak manja daripada anak nakal. Jadi apa pengecualian untuk contoh umum tadi, Mbak? Saya ingin sesuatu saat pandangan-pandangan orang lain tidak penting, seperti pada saat saya di luar kota dan saya bersikuku pada perintah saya pada Dion. Meskipun dia mengamuk, tapi tidak ada orang yang peduli. Baiklah, saya paham. Mungkin Mbak bisa menerapkan situasi yang pernah Mbak alami, yang Mbak rasakan di luar kota, dan memaksimalkan apa yang Mbak punya untuk mengatasi permasalahan itu. Saya rasa hasil kita diskusi ini, Mbak sudah mampu mengendalikan situasi dengan hasil konseling kita terlebih dahulu, yang dulu gitu, Mbak. Ya. Mari, Kak.